Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Surtianingsih. Saya guru SDN 4 Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2022 dengan mengambil materi bersih itu sehat. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktikum pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba sebelum belajar dirapikan dulu alas mejanya, tempat duduknya yang rapi. Sudah rapi? Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ayo dipimpin doanya satu orang. Belajar, mari kita sama-sama berdoa. Ayo dipimpin doanya satu orang. Baju di depan saja yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Muhammadin nabiyya wa rasulillah rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sadaqallahul azim. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Hari ini Ibu akan absen ya. Muhammad Rifat, Hadir Bu. Muhammad Dika, Hadir Bu. Ilham, Hadir Bu. Rahila Nurifda, Hadir Bu. Siti Kumaira, Hadir Bu. Rani Anggraini. Hadir Bu. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai pelajaran 4 yaitu bersih itu sehat. Sebelum itu Ibu tanya kembali, masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih. Tentang apa materi minggu lalu? Patuh dan taat kepada orang tua. Iya, patuh dan taat kepada orang tua dan guru. Contoh patuh kepada orang tua seperti apa? Membantu orang Iya, membantu orang tua.
kita bertemu guru memberi salam. Bukan hanya guru tetapi orang yang lebih dewasa dari kita, setiap kita bertemu guru harus memberi salam. Nah, peserta didik mampu ya menjelaskan pengertian hadas. Yang kedua, menjelaskan pengertian najis. Yang ketiga, menjelaskan tata cara membersihkan najis. Dan yang keempat, menyebutkan urutan gerakan wudhu. Yang kelima, menghafal niat wudhu. Yang selanjutnya, menghafal doa setelah wudhu. Dan yang terakhir, kita praktek wudhu. Paham? Paham. Jadi ini yang harus kamu pahami hari ini. Baiklah, sebelum kalian mengamati gambar yang ada di sini, Ibu akan bagi kelompok. Semua jumlah di kelas ini ada berapa? 12. Berarti kalau 12, kalau dibahagi 3 dapat berapa? 4. Ya, dapat 4. Nah, sekarang hitung 1 sampai 4. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4. Nah, sudah dihitung sesuai dari mana yang angkanya nomor 1, berarti dapat nomor 1. Yang angka 2, seperti itu juga. Jadi itu yang menjadi kelompok masing-masing. Jadi, ya, di sini sudah paham nomor-nomornya kan? Ya, sekarang Ibu akan bagikan ada topi-topi, ya, topi-topi kelompok. Jadi di sini Ibu akan jelaskan, kamu harus semua berperan di sini. Jadi setiap nomor, ya, ada di angka-angkanya. Kamu tidak lagi Ibu panggil nama, tetapi panggil angka di sini. Paham? Paham. Dibagi ke temanmu. Tahu kalau jalan ini kokor saja. Kokor. Ya, perhatikan di sini. Sekarang Ibu sudah bagi kelompok. Pisahkan tempat duduknya dibentuk dalam bentuk kelompok. Sekarang sudah pisahkan. Oke? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang sudah dibentuk kelompok ya. Sudah seperti nomor yang kalian hitung tadi. Nah, sekarang perhatikan halaman berapa? 37. Ya, tentang bersih itu sehat di halaman 37 ya. Buka halaman 37, amati gambar yang ada di halaman 37 itu. Diamati gambar yang ada di halaman 37. Sudah?
Ya, gambar yang pertama di halaman 36 itu tentang gambar apa? Gambar yang pertama di halaman 36. Anak yang sedang apa? Mandi. Kemudian? Ya. Sekarang perhatikan di layar berikut, ya. Amati gambar yang ada di layar ini. Nanti, baiklah anak-anakku sekalian, sekarang setelah kalian mengamati gambar yang ada di buku dan ada di layar ini, ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan? Ya. Apakah semua yang kotor disebut najis? Ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nabila? Sabu, Ya. tentu saja semua yang kotor itu termasuk najis. Ada lagi pertanyaan selain jawaban yang dilontarkan oleh Nabila dan dijawab oleh Ibnu? Ada Bu. Apakah jika kita berwudu harus membacanya terlebih dahulu? Bagus. Kemudian ada yang bisa jawab pertanyaan Rani? Saya Bu. Tentu saja kita harus mendahulukan. Ada di tangan ibu ada nomor ya. Jika ibu cabut nomor berapa ini, itu yang akan tampil di depan mewakili teman-teman kelompoknya. Bisa? Bisa. Sekarang ibu akan cabut. Ini nomor berapa? 1. Nah, nomor 1 dari masing-masing kelompok silakan maju di depan untuk menceritakan hasil pengamatan tentang gambar yang ada di situ. Ayo dari masing-masing kelompok silakan. Perkenalkan nama kalian ya. Dari masing-masing kelompok, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil pengamatan kami dari kelompok 1, bahwa kalau kita mandi harus membersihkan anggota tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bahwa yang harus dibersihkan adalah gigi, telinga, leher ketika mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Itulah cerita ya yang diamati dari hasil gambar yang kalian amati tadi. Nah, sekarang ibu akan jelaskan sedikit ya mengenai hasil pengamatan tadi mengenai bersih. Nah, perhatikan di papan ini ya. Tadi ada pertanyaan mengenai bersih, sekarang ibu jelaskan sedikit. Jadi, apa itu ya pengertian hadas? Ya. Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan seseorang terhalang melakukan sholat. Apakah kalau kita sholat, kalau kotor bisa sah sholatnya kita? Tidak. Yakni kalau kita sholat dalam keadaan tidak bersih, tidak suci, jelas kita tidak sah sholatnya. Ya. Yang berikut, hadas itu tadi sudah paham mengenai pengertian hadas? Sudah. Nah, hadas itu dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Yang mana itu hadas kecil? Ada yang bisa sebutkan yang mana hadas kecil? Ada hadas kecil. Coba nomor 3 dari kelompok masing-masing bisa sebutkan hadas kecil. Yang seperti apa itu contoh hadas kecil? Nomor 3 dari kelompok, semua kelompok. Ayo. Nah, ini kelompok 2. Buang angin. Ya. Jadi contoh daripada hadas kecil yaitu buang air. Buang air itu seperti air seni atau kencing. Kemudian tinja itu buang air besar, ya. Kemudian buang angin atau yang biasa disebut kentut. Iya, pintar, kentut. Nah, menghilangkannya dengan cara apa kalau kita buang air? Berwudu.
Jadi membersihkan dubur dan kubur kita. Jadi caranya dengan menggunakan apa? Dengan cara menggunakan, kalau kita mandi itu menggunakan apa itu? Berarti kalau kita bersuci menggunakan air. Iya, bersuci menggunakan air. Kemudian hadas besar. Hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki, tapi ibu yakin karena kamu masih kelas 4 belum tahu itu yang namanya mimpi basah. Karena masih kecil-kecil. Nanti itu kalau sudah balik, itu yang namanya mimpi basah bagi laki-laki. Tetapi kalau bagi perempuan yang namanya haid atau yang namanya menstruasi. Ada yang sudah kena menstruasi dalam kelas ini perempuan? Belum ada kan? Ya, karena masih kelas 4 biasanya itu dapat ada kelas 5, kelas 6. Tapi kalau ada yang kelas 4 yang subur-subur badannya. Paham? Sekarang ada tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh siapa itu? Apakah kalau kita masih masuk WC membaca doa? Ada yang masih ingat tentang doa masuk WC yang ibu pernah ajarkan dari kelas 2, kelas 1? Masih. Ya, siapa? Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, tepuk tangan untuk nomor 4. Ya. Nomor 4 menjawabnya Tom, ya. Oke, baik, good, ya. Jadi doa masuk WC itu yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke, bagus. Jadi itu adalah doa masuk WC. Nah, dari hadas kecil, ada yang namanya najis. Ya. Najis. Najis itu adalah kotoran. Tadi ada pertanyaan, apakah semua kotor disebut najis? Nah, sekarang ibu jelaskan ya. Najis ini adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya kita sholat ya. Benda-benda yang termasuk najis itu seperti darah. Apa lagi? Air liur apa? Anjing. Iya, ibu kira air liur manusia. Air liur anjing. Kemudian kotoran anjing. Kotoran manusia, kotoran anjing, kotoran hewan itu adalah najis. Nah, apakah tadi pertanyaan apakah semua yang kotor itu termasuk najis? Tadi pertanyaan. Tentu tidak semua yang kotor itu disebut najis. Jadi najis itu pasti kotor. Nah, dari ini cara membersihkan najis ya. Cara membersihkan najis itu membersihkan darah. Contoh itu bagi perempuan. Kalau kita perempuan ini contoh ibu habis melahirkan yang jelasnya yang namanya mandi wajib. Laki-laki, halo kelompok 3, jangan bermain kelompok 3, diperhatikan di sini ya. Kalau membersihkan najis itu najis darah, air seni dan tinja atau kotoran buang air, tahu? Ya, atau biasa disebut bahasanya kamu apa? Nah, buang air atau berak. Nah, sekarang cara membersihkan, apakah harus nanti air sumur? Tidak. Ya, kalau di kampung kita ini ada yang namanya sungai kan? Bisa juga dibersihkan dengan air sungai atau yang turun dari langit air apa itu? Air hujan. Nah, itu cara membersihkannya, kita menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada air, kita bisa ganti dengan debu yang namanya tayamum, ya. Tapi kalau jika tidak ada air, begitu juga kalau kita sholat, kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan apa tadi? Apa itu? Kalau menggunakan debu apa namanya? Iya, pintar. Tayamum. Nah, cara membersihkan najis sudah tahu tuh, kalau kita buang air besar harus cebok, ya. Kalau kita buang air kecil, cebok. Dengan apa? Air. Dengan air. Kalau tidak ada air boleh gunakan tisu, ya. Tisu, batu atau benda apapun yang penting jangan daun yang gatal. Ya, apakah bisa daun yang gatal? Gatal pantatnya kita ya. Iya, nanti kalau kita menggunakan daun yang gatal, jadi gunakanlah benda-benda yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit kita. Jangan juga kalau kita menggunakan batu, ibu bilang, kalau tidak ada air boleh menggunakan batu, digosok-gosok itu batu di pantat kita. Nah, bisa?
Ya. Wudu merupakan syarat syahnya sholat. Rasulullah pernah bersabda, artinya, tidak akan diterima sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu. Bisa saja wudu tidak sempurna, bahkan hal ini seringkali terjadi, tapi tidak disadari. Karena itu kita harus mengetahui bagaimana wudu yang benar. Apa saja yang membatalkan wudu. Dengan demikian, kita akan tahu apakah wudu kita benar atau salah. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik. Inilah cara wudu yang benar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tolong anak-anak, perhatikan baik-baik. Mula-mula membaca bismillah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan masing-masing 3 kali. Berikutnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Kemudian mengeluarkannya. Setelah itu mencuci wajah sebanyak 3 kali. Lalu mencuci tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali, saling bergantian. Seterusnya mengusap kepala dan mengusap telinga sebanyak 1 kali. Terakhir mencuci kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Saling bergantian. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, Sudah diamati videonya? Jika ada yang belum paham mengenai video tadi, sekarang Ibu jelaskan dalam bentuk gambar, ya. Perhatikan di sini tadi Ibu sudah tayangkan video mengenai tata cara berwudu, tentunya, ya. Dari sekian kamu ini pasti ada yang kurang paham. Coba, ada yang belum paham mengenai, ya. Ada yang belum paham mengenai video tadi? Boleh, jadi itu. Nah, sekarang Ibu jelaskan, ya. Di gambar ini, perhatikan gambar, ya. Tata cara berwudu, yaitu yang pertama, ya. Apa? Tadi kalau yang paham tadi di video apa? Membasuh tangan sebanyak berapa kali? 3. Banyak 3 kali. Nah, sebelum berwudu apakah ada tahu doa wudu? Tahu. Bagaimana doa wudu? Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari wa hadasil lillahi ta'ala. Coba nomor 4 maju di depan. Maju kelompok 2 nomor 4 maju di depan. Niat wudu yang seperti apa? Ayo maju di depan sini, niat wudu. Sebelum Ibu jelaskan semua rincian dari gambar ini, Ibu tes. Bagaimana niat wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a lirrafil hadasil asghar fadlan lillahi ta'ala. Ya. Tepuk tangan untuk nomor 4. Ya, nawaitu wudu'a lirrafil hadasil
Kedua, tahan sampai pergelangan tangan. Sekarang ibu akan tes dari masing-masing kelompok. Perwakilan dari masing-masing kelompok semua kelompok ini keluar mengambil air wudhu. Kita akan praktek seperti apa itu. Kalau kalian sudah paham mengenai apa itu wudhu, nah seperti apa itu wudhu. Ayo. Nawaitu wudu'a lirrahmatil asgharin fardan lillahi ta'ala. Setelah kalian praktek tadi di luar, sekarang ada ya tugas kelompoknya kamu ya. Tugas kelompok ini di sini kalian akan menempelkan urutan gambar berwudu ya. Urutan gambar berwudu dengan keterangannya nanti. Jadi dari masing-masing kelompok siapa yang cepat dia yang dapat. Jadi ini Ibu hitung bukan hanya masing-masing kelompok perwakilan tidak, tapi semuanya. Jadi ibu hitung mulai dari 3, 2, 1. Jangan salah cek kalian kelompoknya. Ayo, habis waktu. Ini hasil kerja kelompoknya. Sekarang ibu akan bacakan kelompok 1. Gambar berwudu membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang pertama, yang kedua sama, yang ketiga kelompok 3 juga sama urutannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga benar tapi sudah selesai. Tepuk tangan. Kelompok 3. Ya. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Nah, sekarang ibu akan simpulkan. Kalian juga akan simpulkan. Marilah kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang ibu ajarkan tadi? Ada? Jadi apa itu hadas? Jadi apa itu hadas? Apa pengertian hadas? Coba. Angkat tangan yang bisa menyimpulkan apa itu hadas? Apa itu ada berbagi berapa hadas? Keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan seorang terhalang melakukan salat. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya. Ada seperti di atas 2. Nah, ada 2 hadas. Coba kelompok ini yang bagian laki-laki ini kelompok laki-laki semua kelompok 3. Apa itu hadas tadi terbagi atas 2? Hadas kecil dengan hadas besar. Contoh hadas kecil kelompok 3. Coba 1, 2, 3, 4. Semua nomor ini coba. Kebersihan bagian dari apa? Iman. Kebersihan bagian daripada iman. Jadi kalau kita di rumah jangan lupa mandi berapa kali? 3. Kalau gosok gigi berarti 3 kali. Setiap mandi harus gosok gigi. Kalau mandi apakah cuma gigi yang dibersihkan? Tidak. Kalau pulang di rumah, kalau mandi itu jangan lupa menggosok gigi, telinga. Materi hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.